Angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukur bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kami puji namamu Tuhan, kami sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hanya namamu yang dipuji, ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami sukacita ya Bapa. Damai sejahtera-Mu mengalir di tempat ini ya Bapa. Kami bersorak Tuhan bagi namamu, biar segala yang bernafas hanya memuji namamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Angkat tanganmu, segala pujian bagimu, segala pujian. Kami muliakan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian, haleluya, glory bagimu Tuhan. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Beri sorak lebih lagi. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang maha besar. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Bapak Ibu diberkati? Kita semua pasti diberkati. Kita diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di bumi, mengiringi Tuhan dan setia melayani. Haleluya. Katakan ke teman sebelahnya, Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay, amin. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya, siapapun kita yang datang di tempat ini, kita yang punya masalah yang besar, tapi Tuhan kita Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Tuhan mampu runtuhkan semua masalah kita. Tuhan akan berikan jalan keluar. Haleluya. Kita mau tangkap apa yang Tuhan katakan saat ini, baik melalui pujian maupun melalui firman Tuhan yang Tuhan katakan melalui hambanya nantinya. Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan setiap kali kita ibadah. Jangan anggap sebagai rutinitas, tetapi ayo, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan katakan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berkati bagi kita. Haleluya. Siapa yang mau bangkit? Kita adalah umat pemenang. Coba angkat tanganmu, siapa yang mau bangkit? Haleluya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan
semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Lebih keras lagi. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku siapa? Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Siapa Raja kita? Siapa? Lebih keras lagi. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Mama. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersuka cita atas apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Baik itu buruk ataupun baik, saya percaya itu ada Tuhan yang turut berproses dalam setiap langkah kaki saya. Apapun yang orang nilai terhadap diri saya tidak peduli. Karena saya berharga di mata Tuhan. Karena saya indah di mana Tuhan. Saya percaya ini tidak hanya kepada saya, tetapi kita semua sangat berharga.
Sehingga apa sih yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kita hanya bisa setia untuk mengiringi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata. Kepada Mama, waktu dan tempat saya persilahkan. Menanti janjimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Bapa di surga yang kami kasihi melalui putramu Yesus Kristus yang sudah Engkau korbankan bagi kami Tuhan, untuk boleh memiliki kehidupan kami dengan harga yang begitu mahal yang sudah Engkau bayar untuk menebus kami, yaitu nyawamu dan darahmu Engkau curahkan untuk boleh memindahkan kami dari kerajaan yang gelap masuk dalam kerajaan yang terang, untuk boleh memiliki dan dimiliki oleh Engkau selama-lamanya Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Engkau dikirim oleh Bapa untuk boleh menyertai kami, untuk boleh kami sementara kami hidup di dunia ini, Engkau boleh memimpin kehidupan kami dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari detik ke detik Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melayani Engkau seperti yang kami sudah nyanyikan Tuhan, adalah tekad kami sampai pada nafas kami yang terakhir. Biarlah kami boleh tetap setia, sebab kami tahu Engkau menyediakan bagi kami mahkota kemuliaan kekal selama-lamanya di seberang sana Tuhan. Tuhan, betapa kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki masa depan, di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki apa-apapun pengharapan yang bisa ditawarkan kepada kami. Kami boleh hidup di dalam satu dunia, dalam satu keluarga, di keluarga Pondok Kasih ini Tuhan, di mana kami boleh belajar dengan penuh kekurangan untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling mendukung, untuk saling menopang, untuk saling berpegangan tangan, untuk kami boleh melayani Engkau dan boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu jauh melampaui dari apa yang kami bisa pikirkan, dari apa yang kami mengerti Tuhan. Begitu kecil pikiran kami untuk bisa mengerti begitu luasnya dan besarnya kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Kasih yang tidak ada taranya, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang begitu tulus dan rela untuk menyerahkan segala sesuatu hanya untuk memiliki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh berbalik mengasihi Engkau dengan melakukan suatu pelayanan kasih yang mengasihi Engkau dan boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang lain di mana kami yang kami layani. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik sayap-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami apa yang Engkau inginkan, yang Engkau ada di dalam hati-Mu, yang Engkau akan bagikan kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Saya begitu bersyukur dan saya minta maaf untuk beberapa saat tidak bisa hadir, sebab memang bulan September, Oktober, November ini kegiatan kita luar biasa penuhnya. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya itu menghitung hari-hari betul. Kalau saudara tahu, memang tadi nyanyian mengatakan kita sampai pada akhirnya kalau kita bisa melayani dengan setia. Saya sendiri juga menghitung hari-hari, sebab kita tidak pernah tahu hari esok itu bukan milik kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Yang penting hari ini, apakah kita beres di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, sebab biarlah kita nanti didapati oleh Tuhan bahwa kita setia. Ini terima kasih untuk Lani dengan kemurahan hatinya. Setiap kali saya katakan, Lani, tolong hari Jumat ini Mama masih belum bisa. Ya Mama, dengan cepat dia mencari gantinya. Dan terima kasih yang sudah menggantikan Mama beberapa kali. Dan yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua staf yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk staf semua, hebat. Kita kecil, kita banyak kekurangan. Tapi sebenarnya kalau saudara tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu begitu besar. Dan saya itu pada saat ini, bulan-bulan ini, tahun ini, kan kita banyak sekali kekurangan. Nanti kita lihat baca firman Tuhan, kekurangan kita itu kita katakan seperti yang firman Tuhan katakan, kita miskin, tapi bisa memperkaya banyak orang. Kita kaya, tetapi kita miskin. Itu ayat yang sangat luar biasa. Kaya tapi miskin, miskin tapi kaya. Coba tirukan saya, kaya tapi miskin, miskin tetapi memperkaya banyak orang.
Lu ngomongnya kok enggak semangat gitu? Ngomongnya miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Amin. Itu firman Tuhan ya, kita firman Tuhan luar biasa. Kenapa kok kita katakan kita miskin? Saya bersyukur kali ini di tengah-tengah kegiatan kita yang luar biasa banyaknya. Wow, welcome Kamal, our partner from Singapore. Mari semua tepuk tangan. Wow, Kamal, welcome. Come inside. Kamal and his wife. Ini thank you so much. Kamal bisa bahasa Indonesia kan? Bisa ya? Bisa? Oh, you translate for him if you can ya. Terima kasih Kamal, ini saya sangat mendukung pelayanan pemuda kami. And your wife? Beautiful wife. What's Shirley? Stilly, okay. Congratulations their newly married. Jadi mereka ini adalah kemarin baru saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi tadi saya katakan, you can translate, ya. Bisa ya. Jadi kita miskin, tetapi kita memperkaya banyak orang. Dan kami bersyukur karena kita sudah melewati saat-saat yang luar biasa padatnya. We were very tight up for the last 3 months. September, October, November. Wow, perkara yang besar-besar yang kita lakukan. Padahal kita kecil. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan segala perkara. Sebab itu kita beri kemuliaan semua kepada Tuhan. Amin. Jadi terima kasih untuk staf yang luar biasa. Saya tahu saudara bekerja siang dan malam tanpa lelah. You have been working so hard day and night. Siang malam saya tahu. Mungkin saya tidak mengetahui dan tidak melihatnya. Tetapi percayalah dan ketahuilah. Ada satu pasang mata yang dia memperhatikan semua yang saudara lihat. Dan dia memperhatikan dan mempertanggungjawabkan semua yang saudara lakukan bagi dia. Jadi ini adalah tema yang sudah tema ini seharusnya saya sampaikan mungkin 5 minggu yang lalu ya. Yang saya sudah tunda-tunda. Karena saya katakanlah nih, biarlah tema ini saya yang membawa. Karena ini adalah ada sejarahnya. Sayang mama ini waktunya terlalu singkat. Sehingga saya tidak bisa menampilkan foto-foto. Nanti mama akan tampilkan foto-foto di waktu yang akan datang supaya saudara sekalian bisa mengetahui sedikit tentang sejarah Pondok Kasih. Supaya saudara bisa tahu, dikatakan bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang tahu akan sejarah bangsanya dan pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului dia. Dan Tuhan telah memberikan kita suatu pelayanan yang saya katakan kita kecil, tetapi kita dipercaya untuk melakukan perkara yang begitu besar. Yang jauh melampaui kekuatan kita. We are very small, but God has entrusted us to do exceedingly big things beyond our limitation. Di balik semua kemampuan kita. Tapi saudara sudah lakukan itu. Nanti saudara akan dengar sedikit terobosan-terobosan apa. Yang sudah kalian lakukan. Yang mungkin tidak kita sadari. Tuhan yang dipermuliakan. Sebab kalau sesuatu yang besar itu terjadi, kita tahu itu bukan dari kita. Tapi kita tahu Tuhan yang melakukan. Sebab saya katakan pada saudara sekalian, pikirkan untuk melakukan perkara yang begitu besar, yang begitu mustahil, yang manusia tidak bisa lakukan. Sehingga jika Tuhan izinkan untuk kita lakukan, kita tahu itu bahwa itu Tuhan. Saya akan hanya membacakan ayat-ayat. Tapi 2 ayat, yang satu saya ambil dari satu terjemahan, yang lain saya akan ambil dari terjemahan yang lain. Jadi kita akan bisa lihat kayanya firman Tuhan. Kita akan membaca dan sambil kita membaca nanti, saya akan terangkan sedikit. Sayang sekali saya tidak bisa tampilkan, sebab saya sepertinya punya fotonya semua. Saya harap nanti tahun depan, kalau saya sudah, atau mulai bulan depan nanti, kita sudah agak lega. Saya sudah menyusun semua sejarahnya dari Pondok Kasih, supaya saudara bisa mengetahui kesetiaan Tuhan
dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama 31 tahun kita melayani Tuhan bersama. Amin. Sekarang saya minta, ini biasanya paling saya suka mendengarkan, sebab ini sama kerasnya suaranya dan sama mantapnya. Saya minta Daniel Edi maju ke depan. Kita akan baca 2 terjemahan ya. Nanti saya minta mungkin dari ini dan media hanya tampilkan ayatnya ya. Sebab memang tidak punya gambar presentasi pada pagi hari ini, tapi saya mau ditampilkan ayatnya. Mari Daniel. Ya. Kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Judulnya adalah pelayanan kasih. Pelayanan kasih ya. Nah, nanti mungkin Daniel bisa ya. Jadi judul dari paragraf ini adalah pelayanan kasih. Ada kata melayani, ada kata kasih. Dan sebetulnya kalau saudara ketahui, nama yang kita ambil pelayanan kasih bersama, PKB, itu dari pasal ini. Jadi kalau saudara tahu pelayanan kasih bersama yang kita sebut dengan PKB, yaitu pelayanan spiritual untuk melayani orang-orang miskin dengan kebaktian-kebaktian dari daerah-daerah kumuh, itu kami ambil dari pasal, dari judul ini ya, pelayanan kasih. Sekarang kita baca pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Coba Edi, ya, Daniel akan membaca dari terjemahan dari Lai, saya akan membaca terjemahan dari The Passion Translation ya. Jadi supaya kita bisa lihat ada beberapa tambahan di sini. Saya suka ini terjemahan ini karena terjemahannya sangat luas ya. Coba baca. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di dalam sini katakan, saudara-saudara yang terkasih, kami harus memberitahu kamu tentang kasih karunia Allah yang dicurahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Karena bahkan selama masa kesusahan yang berat dan penderitaan yang luar biasa, mereka malah menjadi lebih bersukacita. Dari kemiskinan mereka yang parah, sukacita itu melimpah ruah, meluap menjadi tindakan kemurahan hati yang luar biasa. Kita berhenti, mungkin Edi bisa ambil kursi di sini sebab nanti yang baca tidak baca. Ambil kursi ya. Sekarang saya mau ambil 2 kata. Melayani, pelayanan, dan kasih. Ada 2, melayani itu artinya melakukan sesuatu. Seperti bekerja. Tapi ada beda antara bekerja dan melayani. Kalau saudara bekerja, itu yang fokusnya saudara yaitu apa yang saya kerjakan dan berapa yang saya akan dapat dari pekerjaannya. Orang yang bekerja, yang diharapkan itu adalah upah. Apa yang saya akan dapatkan. Jadi saya kalau bekerja, saya nanti dapat gajinya berapa, saya dapat salary berapa. Itu pekerjaan. Pekerjaan melakukan sesuatu. Tapi di sini dikatakan pelayanan. Melayani itu seperti bekerja, tapi motivasinya itu berbeda. Sebab Tuhan berkata kepada kita, siapa yang mau melayani aku, dia mengikuti aku. Dia mengikuti aku, dan jika dia tidak meninggalkan, berat sebetulnya saudara, jika dia tidak meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya laki dan saudara perempuan, kecuali suaminya atau istrinya, tapi kadang-kadang juga dalam pelayanan harus meninggalkan suami dan istri, maka dia tidak layak untuk mengikuti aku. Melayani itu, dasarnya itu, yaitu mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak bisa tidak. Saudara pasti ingin melakukan sesuatu buat dia. Amin. Bayangkan seorang yang sudah begitu rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk kita. Apa yang kita bisa lakukan kecuali kita memberikan diri kita melayani dia. Ini pertama saya sebutkan, ada beda antara pekerjaan dan pelayanan.
Kalau itu pekerjaan, jika pekerjaan itu terlalu berat, saudara bisa katakan, aduh berat sekali. Kalau majikannya itu menjengkelkan, saudara bisa jengkel sama majikannya. Kalau saudara mendapat sesuatu yang lebih baik, saudara tinggalkan, saudara bekerja, itu tidak apa-apa. Memang itu haknya saudara. Tapi jika saudara melayani, saya, maafkan Mama kalau datang mungkin agak terlambat, sebab saya masih harus melayani suami saya. Saat ini suami saya sangat membutuhkan saya dan harus menjadi prioritas saya di dalam pelayanan. Tuhan, saya layani Tuhan tadi pagi. Kemudian saya layani suami saya datang ke sini. Saya katakan suami saya itu misalnya rewelnya bagaimanapun atau sulitnya bagaimanapun, tapi saya melihat dia, saya mengasihi dia, saya bisa rela berkorban karena saya mencintai suami saya. Betul saudara, kadang-kadang pada orang tua kan kadang-kadang dia kan sekarang saat ini kan banyak mengeluarkan suara sampai saya rekam. Saya tidak bisa tidur jam 1, jam 3. Tetapi saya pegang dia, I love him. Saya mengasihi suami saya rela berbuat apa saja untuknya, saya bisa lakukan hanya untuk bisa menolong dan menyenangkan suami saya. Itu berbeda saudara. Dan kalau saudara melayani Tuhan, yang saudara lihat Tuhan, siapapun boleh mengolok kita. Saya senang tadi statementnya dari siapa namanya? Rahma, dari Rahma di sini. Saya senang tadi statementnya Rahma. Saya tidak peduli orang berkata apa tentang saya. Sebab saya tahu yang saya layani Tuhan saya. Yang paling penting yaitu apa yang Tuhan katakan tentang saya. Itu pelayanan. Yang kedua itu kasih. Kasih ya. Saya kalau bicara di sini bukan saya menggurui saudara. Sampai saat ini saya tetap memburu yang namanya kasih itu. Kita belum sempurna. Saat ini kita belum sempurna. Kita semua belajar untuk berbicara bahasa cinta. Ada lagunya. Ajarilah kami bahasa cintamu. Kita belajar bahasa cintanya Tuhan. Kalau kita belajar bahasa cintanya Tuhan, kita alami sesuatu. Coba lihat sama Tuhan. Tuhan berbahasa apa waktu dia alami? Dia difitnah. Tuhan berbicara apa waktu dia diolok? Kita belajar bahasanya dia. Bahasanya dia waktu orang memfitnah dia tutup mulut, dia diam. Kita melihat contoh dan kita belajar. Jadi kalau mama berbicara tentang kasih, jangan dipikir, oh mama sudah memenuhi kasih. Tidak. Kalau kasih saya sudah sempurna, saya tidak di dunia lagi. Sudah selesai, saya di surga. Tapi fakta bahwa kita masih hidup, itu kita harus belajar yang namanya kasih. Sebab firman Tuhan mengatakan, apapun boleh kita lakukan. Kamu boleh pintar sekali, kamu bisa bicara bahasa malaikat. Andai kamu punya ilmu pengetahuan yang luar biasa, kamu punya iman yang bisa memindahkan gunung, kamu bisa habiskan semua hartamu untuk diberikan kepada orang miskin. Tapi kalau kita, if we lack just one thing, kalau kita kurang satu ini yang namanya kasih, maka semuanya itu sia-sia. Kita tidak mau ya saudara, pelayanan kita sia-sia karena kita tidak melayani dengan kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan kali ini. Ya memang tentu ada sedikit cocok, ada yang nangis sini, saya juga nangis, sana nangis. Tetapi tidak sampai terjadi satu pertengkaran yang hebat, atau satu perpecahan, atau satu perselisihan waktu menghadapi pelayanan dan tantangan yang begitu besar yang lampau kita hadapi. Ya, sekarang kita mau lihat ciri-cirinya kasih itu apa sih? Ciri-cirinya kasih itu apa? Mungkin bisa baca 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita ulangi sedikit ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca 1 Korintus 13. Ini ada lagunya. Sekalipun aku, ya, bisa berbahasa malaikat. Coba baca ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita semua belajar, saya juga belajar. Jadi nanti jangan bilang, misalnya kasih itu panjang sabar, loh mama masih tidak sabar. Memang saya masih belum sabar. Saya belajar untuk menjadi sabar juga. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Andai kata aku berbicara dengan fasih dalam berbagai bahasa di bumi dan dalam bahasa surgawi para malaikat, namun aku tidak mengekspresikan diriku dengan kasih, dan kata-kataku akan menjadi hampa dan tidak lebih dari simbal yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan andaikan aku memiliki karunia bernubuat dengan pengertian yang mendalam tentang rahasia-rahasia tersembunyi dari Allah. Jadi kita punya karunia luar biasa, punya ilmu pengetahuan sampai saya bisa menyampaikan rahasia tersembunyi dari Allah. Dan andaikan aku memiliki pengetahuan supernatural yang tidak terbatas, dan andaikan aku memiliki karunia iman terbesar yang dapat memindahkan gunung-gunung, tetapi jika aku tidak belajar mengasihi, maka aku tidak ada artinya. Terus? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan andai kata aku harus bermurah hati, aku sangat bermurah hati untuk membagikan semua yang aku miliki untuk memberi makan orang miskin dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sebagai seorang martir. Banyak di pihak sana yang menyediakan diri untuk mati dibakar, rela. Tetapi jika hati penuh dengan kebencian, tanpa adanya motif kasih yang murni, sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini sekarang kita lihat kasih itu apa. Saya itu belajarnya ya, meskipun belajarnya kasih itu kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang gagal, tapi kita mau terus belajar ya, terus baca terus. Kasih itu sabar. Kasih itu besar dan luar biasa sabarnya. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan, berikan saya kesabaran. Terus? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kasih itu lemah lembut. Bahasanya itu lemah lembut. Jadi ngomongnya itu hati-hati, tidak teriak-teriak, tidak dengan marah, dan terus menerus berbaik hati kepada semua orang. Kasih itu tidak cemburu ketika berkat datang kepada orang lain. Kasih itu tidak menyombongkan tentang prestasi yang dicapai, dan juga tidak menonjolkan bahwa dirinya sendiri adalah yang paling penting. Terus? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak membuat malu dan merendahkan orang di depan orang lain. Kasih tidak egois mencari penghormatan bagi diri sendiri. Kasih itu tidak mudah marah dan cepat tersinggung. Kasih dengan sukacita merayakan kejujuran dan tidak bergembira karena apa yang salah. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kasih dengan sukacita merayakan kejujuran dan tidak bergembira karena apa yang salah. Kasih adalah tempat bernaung yang aman. Jadi kasih itu seperti atap yang menutupi rumah, yang dia bisa membuat orang bernaung di dalamnya dengan aman. Kasih itu adalah tempat bernaung yang aman, karena kasih tidak pernah berhenti mempercayai yang terbaik bagi orang lain. Kasih tidak pernah menganggap kegagalan sebagai kekalahan, karena kasih tidak pernah menyerah. Terus? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tadi itu saya bacakan, jadi kasih itu menutupi segala sesuatu. Dia merupakan atap yang menutupi rumah,
Kasih tidak pernah berhenti mempercayai dia punya iman yang terbaik bagi orang lain. Kasih tidak pernah menganggap kegagalan sebagai kekalahan, karena kasih tidak pernah menyerah. Terus, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. kekasih tidak pernah berhenti mengasihi. Kasih melampaui karunia bernubuat yang pada akhirnya akan lenyap. Kasih lebih abadi dari bahasa roh yang suatu hari akan berhenti. Kasih tetap bertahan lama sesudah kata-kata pengetahuan yang diwahyukan dilupakan. Pengetahuan kita saat ini dan nubuat kita tidak lengkap. Tetapi jika kesempurnaan kasih itu tiba, maka semua yang tidak lengkap itu akan lenyap. Terus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. ketika aku masih kecil, aku berbicara tentang hal-hal yang kekanak-kanaan. Seorang anak-anak itu dicubit sedikit dia nangis. Seorang anak-anak dia rasa tidak enak sedikit, misalnya bajunya basah, atau anak kecil dia mungkin ngompol, atau bagaimana dia bisa menangis, digigit nyamuk dia menangis. Itu sifat kekanak-kanakan. Karena aku melihat segala sesuatu seperti seorang anak kecil dan berpikir seperti anak kecil. Tetapi tibalah harinya aku menjadi dewasa dan aku meninggalkan perilaku kekanak-kanakan. Terus ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ada tiga hal: iman kita kepada Tuhan, iman yang menyelamatkan kita, iman dari firman Tuhan yang kita dengar dan kita simpan, dan pengharapan, iman yang membawa kita kepada proses pengudusan. Sebab seorang yang mempunyai pengharapan akan menjadi mempelai Tuhan, akan Kristus, dia akan menyucikan dirinya. Tetapi yang ketiga, kasih itu yang terbesar ialah kasih. Sekarang kita kembali ke 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang kedua. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang kedua. Iya. Oh, 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Baik. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara lihat di sini, karena bahkan selama masa kesusahan yang berat dan penderitaan yang luar biasa, mereka malah menjadi lebih bersukacita. Dari kemiskinan mereka yang parah, sukacita itu melimpah ruah, meluap menjadi tindakan kemurahan hati yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya saudara, pada saat saudara mengalami pekerjaan yang begitu panjang, apakah ada sukacita itu meluap di dalam hati saudara? Mari kita cek. Sukacita yang meluap itu akan diekspresikan dengan wajah saudara. Seringkali saya katakan, wajah kita mencerminkan hati kita. Apakah kita ini, ya sekarang gini, kadang-kadang saya katakan, coba sekarang belajar senyum semua. Try to smile, senyum semua. Saudara lihat, senyum itu tidak susah. Saudara tinggal tersenyum. Tetapi mengapa kadang-kadang begitu sulit untuk kita bersenyum? Padahal kalau saudara senyum, itu membuat orang itu begitu merasa senang. Dan saya sendiri tidak mengerti, saya tidak tahu, tapi saya membaca bahwa saya belum memiliki kasih yang sempurna. Tapi saya tidak bisa berbohong kepada saudara bahwa hati saya begitu penuh dengan sukacita. Orang tanya, kamu tuh ibu ini kok terus ketawa terus? Saya pernah dibentak sama orang, kenapa ibu terus ketawa? Saudara tahu ya, kadang-kadang malam itu saya sangat capek. Lalu saya bertanya, Tuhan, untuk siapa saya bekerja ini seperti ini? Saya sudah berumur 78 tahun. Dan saya sudah punya segalanya.
Suami saya mencukupi semuanya. Saya punya waktu untuk istirahat. Saya punya waktu untuk saya berjalan dengan suami saya. Untuk menikmati. Tapi mengapa saya masih harus bekerja keras seperti ini? Untuk orang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Pagi harinya saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan tahu. Saya selalu menangis. Saya cuma punya satu tempat di mana saya menangis. Yaitu di bawah kaki Tuhan. Selesai itu saya bangun. Itu sukacita meluap di dalam hati saya. Saya sukacita. Saya bilang sama anak-anak, banyak tantangan kita. Saat ini, we have no money. Kita tidak punya uang. Mama khawatir? Tidak. Sebab Tuhan bilang, jangan khawatir. Caranya bagaimana dia mencukupi, itu urusannya Tuhan. Jadi bagaimana saya buang. Kalau saya khawatir, saya buang. Sebab Tuhan bilang, jangan khawatir. Kalau Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Kalau rasa takut datang, buang takut itu. Kalau rasa bimbang, mau bimbang, Tuhan bilang buang. Kalau tidak, tadi saya senang sekali dengan kata pendahulunya dari Rahma. Kita kalau tidak buang, Tuhan bilang jangan takut. Aduh Tuhan, tapi itu menakutkan. Berarti saudara tidak percaya akan dia. Bayangkan kalau saya punya suami saya cukup. Dia bilang, kamu beli, kamu jangan takut. Enggak, nanti mungkin kamu enggak kasih. Saya tidak percaya kepada dia. Siapa saya yang masih tidak mempercayai Tuhan kita yang begitu besar? Kalau dia katakan jangan takut, jangan takut. Jadi kalau takut bagaimana? Buang dalam nama Tuhan, saya tidak mau takut. Buang. Khawatir, buang khawatir. Marah, buang marah. Jengkel, buang jengkel. Dengan begitu ya, saudara bisa menikmati di tengah-tengah ujian. Saudara bisa punya rasa ketenangan. Amin. Siapa yang punya ketenangan? Siapa yang bisa merasakan ketenangan? Tuhan, saya katakan Tuhan, ketenangan ini tidak ada di dunia. Di dunia itu semua orang rasa bingung, rasa khawatir. Tapi di dalam dia, kita boleh merasakan damai. Kita boleh merasakan ketenangan dan kita boleh merasakan sukacita. Ya, jadi dicek ya, sukacitanya itu harus meluap-luap. Sebab pada saat kita melayani Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan dan tidak ada sukacitanya, ini tes loh saudara. Di tengah-tengah kekurangan, kalau di tengah kelimpahan kita melayani sukacita, oh puji Tuhan, dananya banyak misalnya. Tapi kapan itu namanya korban? Korban itu yaitu pada saat seharusnya kita itu bingung. Seharusnya kita takut. Seharusnya kita khawatir. Kita bisa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Itu namanya korban. Korban yang kita bisa naikkan. Dan sebab kita, tadi Rahma katakan, sebab kita tahu dia baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Semua yang dia izinkan terjadi pada kita, semua baik. Lihat dengan kacamata yang positif. Lihat dengan kacamata bahwa Tuhan baik melakukan ini. Tuhan izinkan ini terjadi, itu baik. Saya katakan Tuhan, Engkau izinkan saat ini kami tidak punya apa-apa, baik. Engkau izinkan kami katakan diakali orang, itu baik. Engkau izinkan kami kelihatannya seperti gagal, itu baik. Sebab di balik itu Tuhan melakukan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya akan tunjukkan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya suka cita. Saya tunjukkan sedikit ya, contohnya ya. Kita waktu bikin acara di nikah massal, so we had a mass wedding for 1,000 couples. 1.000. Bayangkan habis saya nikah mas, habis itu bikin nikah massal, habis itu harus ke Jakarta, ketemu sama pengusaha yang kita harapkan biasanya memberi donasi cukup besar, tidak memberi donasi sama sekali. Apa kecewa? No, sebab yang Tuhan mencukupi, harapan saya, andalan saya Tuhan kok. Saya datang spesial ke Jakarta. Habis itu ada acara festival pemuda. Habis itu semua yang kita ajak bicara, tidak ada yang respon. Pasti ada rencana Tuhan. Saya tahu pasti ada rencana Tuhan. Tapi saudara lihat satu hal. Di Kupang, we make breakthrough to tradition. Di Kupang kita buat terobosan luar biasa untuk tradisi. Bayangkan ketua-ketua dari ketua-ketua dari tradisi ikut bersama-sama dengan kita. Saya baru lihat, oh ketua adat itu seperti itu ya. Mereka yang mulutnya merah-merah karena makan sirih, terus isinya ada kantongnya tempatnya sirih. Mereka ikut bersama-sama dengan kita nyanyi bersaut-sautan. Berarti bisa menikahkan tanpa dowry. Can you imagine? They have got to pay dowry, very high dowry. If you don't pay the dowry, they won't legalize your marriage. They won't legalize your marriage, the church won't
bless your marriage. And the church doesn't bless the marriage, the government will not issue marriage certificate. Jadi begitu berputarnya, sekarang diterobosi semua saudara. Gereja bisa memberkati tanpa kasih persembahan ya. Biasanya kalau memberkati gereja kan mesti kasih persembahan. Gereja bisa memberkati tanpa persembahan. Pemerintah turun bawa mobilnya. Meskipun kita harus bayar, tidak apa-apa. Tapi pemerintahnya akan turun. Kita bisa bikin pemerintah turun untuk melakukan penerbitan akte. Sekarang belum selesai. Tuhan kirimkan pengusaha dari marga Tionghoa. Sekarang saya limpahkan bebannya kepada mereka. Kalau mereka tidak melakukan berarti itu mereka tugas mereka. Jadi itu dalam hal nikah masal. Nikah masal. Di dalam hal festival pemuda dengan ketidakpunyaannya kita dana, berarti kita harus kerjakan semua. Karena saudara harus kerjakan semua. Saudara yang asalnya tidak punya pengalaman apa-apa di festival pemuda, sekarang bisa memiliki semua pengalaman. Amin. Terutama yang namanya Eko, Doni, ini Pak Sirai, semua punya pengalaman. Sehingga saudara bisa tahu, mereka punya, ini menimbulkan gairah kita. Mereka punya inovasi yang luar biasa. Kita belum memiliki. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan inovasi pada kita. Amin. Kita miliki. Ada sukacita. Dan yang luar biasa, Tuhan katakan kalau Tuhan tutup satu pintu, kita tidak bisa buka kok. Kalau dia menutup pintu, tidak ada seorang bisa membukanya. Tuhan tutup pintu pengusaha, tapi Tuhan buka pintu gereja. Barusan bayangkan 8 denominasi gereja datang ke Trawas, sekarang mereka begitu bersemangat. Sehingga kita nanti kita baca di dalam pelayanan kasih, kita terjadi keseimbangan. Saudara jangan lihat hartanya, saudara lihat kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Kita kecil, tapi kita diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa merangkul berbagai denominasi, merangkul berbagai spheres, komponen di dalam masyarakat. So we are small, but God has given to us that special grace to be able to embrace churches from all denominations, which is very hard to do. Bisa mengembrace all the spheres in the communities. Coba saudara lihat, siapa bisa bikin itu? Kita tidak ada yang kita bisa banggakan. Tuhan yang bisa kita banggakan. Tapi itu yang sudah Tuhan izinkan kita lakukan di antara kita. Satu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sesuatu yang begitu bagi saya. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan, kita boleh menjadi sedikit bagian menjawab doa Tuhan Yesus. Bapa, jadikanlah kami satu, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mutus aku. Sulit sekali mempersatukan denominasi gereja. Satu denominasi saja sudah saling bertengkar, bukan? Saya mendengarkan sampai rasanya saya tidak kepingin dengar. Saya tidak mau dengar pertengkaran di antara mereka. Tapi Tuhan percayakan kita. Untuk mereka bisa percaya kepada kita, kita bisa merangkul mereka. Dan yang terakhir ini, waktu tanggal 12, saya waktu dengar kesaksiannya kemarin, tanggal 12 itu, that was my birthday, so I usually use all my birthdays for interfaith events. Tanggal 12 itu saudara, saya memang waktu itu Vin sudah bilang, ini yang diundang 380 loh, ini nanti lebih kursinya. Meti juga bingung. Saya bilang sudah jangan khawatir Vin, kita doa. Tuhan cocokkan jumlahnya kursi dengan orang yang datang. Ternyata banyak yang datang, persis 30 meja ya Vin. Persis 30 meja. Dan saudara tahu, saya memang tidak undang gereja waktu itu. Sebab dengan lintas agama, mungkin gereja belum bisa mengerti yang tradisi. Mungkin dilihat seperti sinkretisme. Sinkretisme ya, mengizinkan agama lain berdoa di acaranya kita. Apalagi yang permulaan doa, siapa yang hadir? Yang hadir siapa? Hadir. Saudara lihat rasanya kayak mistis ya. Yang namanya macopatnya berdoa. Sampai saya tulis kepada Pak Kris, kok lama sekali Pak Kris? Kok enggak berhenti-berhenti seperti mereka menguasai? Saya agak, memang waktu itu saya bilang, Pak Kris kok lama sekali? Tapi ternyata waktu saya dengar kesaksian saudara, dan itu cukup buat saya. Ternyata waktu saya dengar kesaksian, kamu gak bersaksi sedikit. Yeah. Ternyata di meja yang datang itu budayawan, dan di meja salah satu budayawan itu menangis. Kamu bisa cerita sedikit, mereka menangis ya. Jadi mereka menangis, kok bisa ada acara seperti ini, di mana doa mereka kepada Tuhan itu bisa didengarkan. Saya nggak tahu, kamu bisa sedikit yang mereka menangis. Iya, baik. Jadi ketika diawali dari acara di awal itu ada sajian yang namanya mocopat. Sebenarnya mocopat itu kalau saya boleh sampaikan Bapak Ibu,
Mocopat itu sesuatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, mulai dari kehidupan manusia. Itu sejak dilahirkan, manusia mulai bisa beraktivitas, manusia belajar bertanggung jawab, manusia hidup secara mandiri, manusia membentuk komunitas mulai keluarga, kelompok-kelompok, kemudian sampai manusia itu meninggal. Itu disampaikan dalam sajian lirik Mocopat. Itu. Coba tirukan sedikit, sebab kalau mendengarkan bahasanya sudah kayak misis. Ya. Kamu satu detik aja. Baik. Pak. Jadi salah satu ungkapan begini, ungkapan rasa syukur ini, ketika orang menghadapi kehidupan itu banyak mara bahaya, banyak malapetaka, tetapi Tuhan itu selalu menyertai. Contoh seperti ini. Ana kidung kang rumeksa ing wengi. Ana kidung kang rumeksa ing wengi. Ada lagu pujian yang dilantunkan pada waktu malam dan itu seperti PGBB. Tego hayu luputo ing loro, luputo bilai kabeh. Itu artinya ada lagu kidung pujian yang diungkapkan kepada Tuhan ketika manusia menghadapi cobaan, manusia menghadapi mara bahaya seperti Covid, tetapi memiliki keyakinan kepercayaan bahwa Tuhan itu akan melalukan semua karena Tuhan sang pemelihara. Hanya saja bagi orang yang tidak mengerti, Sepertinya kayak orang doa. sepertinya itu membaca mantra. Padahal itu ungkapan dengan bahasa Jawa yang dilantunkan oleh orang kepercayaan. Dan itu salah satu dari bagian lintas agama dan kepercayaan masuk di dalamnya menyajikan ungkapan Dan menangis. dan ketika melihat tayangan-tayangan yang lain, ada hadrah, kemudian ada tarian Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak lagi tari-tarian yang disajikan. Itu orang yang ada di sekitar meja saya itu menyampaikan kepada saya, pada saat Mama Hana bahkan menyampaikan tentang Pancasila, menyampaikan tentang lintas agama, dan ternyata dugaan bahwa acara itu acara yang kristenisasi. Dia mengatakan bahwa ini yang saya cita-citakan sejak dulu, pengen punya acara seperti ini, tetapi tidak pernah ada yang bisa untuk menggelarnya. Dan Yayasan Pondok Kasih ini ternyata bisa, dan dia mengatakan mulai dari berkaca-kaca sampai betul-betul meneteskan air mata. Dan ini seorang laki-laki, orang yang di luar dari non-Kristen, ya, di luar dari Kristen maksud saya. Dia Islam tapi dia juga kejawen, dan dia melihat benar-benar lintas agama, lintas budaya, dan ini bisa menyatu, dan di luar dari apa yang dia duga bahwa ini ada acara yang bernuansa kristenisasi, ternyata tidak, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Dan tembok itu runtuh. Tembok yang memisahkan runtuh, mereka mau bergabung dengan kita. Sebenarnya ada dukunnya, saudara, ada 4 dukun ya. Ya, ada 4 ada dukun yang memperhatikan. Saya tidak tahu bahwa ada dukun-dukunnya di sana, ada dukun, dan kalau saudara tahu kalau dukun biasanya datang, itu adu kekuatan, biasanya dia akan mana yang Mama Hana, saya dicari. Dan mereka sudah berjanji kalau sampai Mama Hana akan kristenisasi atau apa, mereka akan tinggalkan, ya. Jadi Betul. mereka akan tinggalkan per meja, saudara. Ada 50 orang, 43, mereka akan meninggalkan. Tapi saya tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu. Sebab kita bukan menjangkau yang Kristen kan. Kita tidak mengundang yang Kristen. Sebab yang Kristen mungkin bisa salah paham dengan saya. Tapi justru mereka yang bukan Kristen boleh merasakan. Ada satu lagi bahwa Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, mungkin pernah melihat tayangan di televisi peristiwa Gunung Semeru waktu meletus. Itu ada sekelompok yang memberikan sajian dan itu ditendang sama kelompok tertentu. Dan yang paling marah adalah para pegiat budaya. Termasuk mereka kemarin, para dukun yang datang itu, mereka juga mengantisipasi. Jangan-jangan ini Pondok Kasih, orang Kristen ini juga mau melakukan yang sama. Nyatanya justru pada saat Mama ulang tahun, itu malah yang dibawa yang berbentuk tumpeng. Nah, sehingga mulai dari awal kenapa dilakukan oleh Pak Kris itu dengan doa yang disajikan oleh penghayat, karena apa? Yang akan datang ini akan melihat apakah ini cara Kristen atau cara yang lain. Ternyata semuanya ada di situ. Itu Mama. Ya. Sehingga mereka bersyukur acara itu menjadi berkat bagi mereka. Jadi puji Tuhan, temboknya runtuh
dan mereka siap untuk bekerja sama dengan kita, dan di waktu yang akan datang kita akan bisa memakai gedung Cuk Durasim. Pemerintah Pemkot juga sudah merasa, Pemprov merasa agak bersalah sedikit karena tidak bisa membantu kita, dan mereka menawarkan untuk kita menggunakan gedung Cuk Durasim. Jadi di tengah-tengah saat dimana kita merasa kalah, di saat pintu satu tertutup, kami tidak punya dana, tapi Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang kita lanjutkan beberapa ayat lagi, terus Mama tutup ya. Bacakan sekarang di ayat yang ke ini, yang keempat ya. 2 Korintus 8 Ayat yang ketiga. ayat yang ketiga demikian. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di sini saya katakan aku bersaksi bahwa bukan mereka, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah terlibat di dalam kegiatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu saudara sudah melakukan yang melampaui kekuatan saudara. Di sini katakan, karena aku dapat membuktikan bahwa saudara sekalian memberi secara spontan, bukan hanya menurut kemampuan saudara. Saya tahu ada yang sampai tidur sampai pagi, ada yang tidak tidur, saya dengar, saya tahu. Di sini katakan melainkan jauh melampaui apa yang mereka dapat berikan. Terus ayat yang keempat, Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. mereka, saudara sekalian, memohon kepada kami, walaupun saat ini kami yang memohon kepada saudara, untuk kita ini, saya tadi katakan kita diberi hak istimewa dari Tuhan. Saudara percaya, saya katakan ini benar saudara, kita kecil, tapi kita seperti ligamen, seperti urat yang diberi, mungkin tidak kelihatan di permukaan. Kita memang harus kecil. Kalau kita kecil, kalau kita besar tidak bisa menjadi jahit, saudara. Tidak bisa menjahit. Benang itu harus tipis dan harus kadang-kadang diludahi untuk bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tapi tanpa benang yang lemah itu, without that thread and that needle, you cannot do any sewing. Kita tidak pernah bisa menjahit bagian-bagian yang terlepas dan bagian-bagian yang robek. Tuhan memberikan kita kepercayaan, dan kepercayaan, saya katakan itu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian yang sebenarnya kita tidak berhak dan tidak mampu menerima, tapi Dia percayakan kepada kita. Jadi percayalah, pelayanan saudara itu pelayanan kasih karunia dari Tuhan yang Tuhan khusus berikan. Terus kan sampai pada anak-anak juga ikut bagiannya. Anak-anak ikut bagian sampai saya bersyukur sekali, jadi anak-anak bisa. Terus kan Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. mereka melampaui yang kami harapkan. Dengan pertama-tama mereka, saudara sekalian, sudah mempersembahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan dan kemudian kepada kami sebagaimana yang menyenangkan Tuhan. Karena itu kami memohon kepada Titus, karena dialah yang membuatmu memulai dan mendorongmu untuk memberi supaya dia dapat menolongmu dan menyempurnakan kesempurnaan hatimu. Sekarang saya mau yang terakhir, kita baca dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini katakan, karena jika niat dan kerinduan memang ada, ukuran pemberian tidaklah menjadi soal. Pemberianmu sepenuhnya dapat diterima Allah menurut apa yang kamu miliki. Mungkin saudara katakan, saya tidak memiliki uang, saya tidak memiliki dana, tapi satu hal yang saudara miliki, you have a heart. Semua punya hati? Punya hati. Saudara berikan hati saudara, saudara berikan pikiran saudara, saudara berikan tenaga saudara. Ada yang bisa memberi uang, misalnya donatur bisa memberi uang, tapi mereka tidak bisa melakukan, mereka karena terbatas. Untuk itu terjadi satu keseimbangan. Ada yang bisa memberikan dana,
tapi tidak bisa melakukan pekerjaan, saudara bisa melakukan dengan tenaga saudara, dengan hati saudara, sehingga pelayanan itu terjadi, sehingga terjadi keseimbangan. Satu kaya jasmaninya, tapi saudara diperkaya dengan pelayanan yang saudara lakukan melalui pengorbanan yang saudara sudah lakukan. Jangan dipikir saudara katakan, oh saya tidak bisa ngasih jutaan. No, hati saudara, kekuatan saudara, pengorbanan saudara yang saudara lakukan itu berharga di mata Tuhan yang tidak terbeli oleh uang. Jadi saya tidak bisa memberikan balasan kepada apa yang Tuhan saudara lakukan, tapi Tuhan melihatnya. Terus di sini teruskan baca. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Aku mengatakan ini bukan untuk meringankan beban orang lain dengan cara membebani kamu, tetapi supaya ada keseimbangan yang baik. Mereka punya uang tapi tidak bisa melayani. Kita tidak punya uang tapi kita bisa melayani. Sehingga terjadi satu keseimbangan. Mereka kaya secara jasmani, kita diperkaya secara rohani. Amin. Amin. Terus kita beri tepuk tangan. Ini ada ya. Teruskan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kelebihan kamu dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan kelimpahan mereka suatu hari nanti mungkin akan memenuhi kebutuhanmu. Kebutuhanmu, tunggu kalau Tuhan yang akan mencukup. Jangan katakan Tuhan itu berkata, jikalau engkau melakukan sesuatu pelayanan kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dengan caranya sendiri, bukan melalui mama, bukan melalui pondok kasih, Tuhan bisa memberkati saudara. Amin. Sehingga saudara nanti tidak katakan saya melayani di pondok kasih, saya melayani Mama Hana. No. Yang saudara layani adalah Tuhan. Jangan salah pandang ya. Kalau saudara melihat saya, pasti saudara kecewa. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saudara. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, lebih banyak yang kita masih berhutang daripada yang kita bisa lakukan terhadap Dia. Jadi di sini katakan kelebihan kami dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan kelimpahan mereka suatu hari nanti akan memenuhi kebutuhanmu. Terus saling membagikan kelimpahan ini akan menghasilkan keseimbangan yang baik. Sebagaimana tertulis, terus ayat yang terakhir. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semua dari kita akan diseimbangkan oleh Tuhan. Jadi saudara semua, Tuhan tahu apa yang saudara sudah lakukan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan pondok kasih. Namanya itu ada kasihnya. Biarlah kita menjadi rumah pondok yang sederhana, tapi di dalamnya itu ada kasih. Sebab Tuhan katakan, waktu Tuhan berkata kepada saya, aku akan bawa engkau dari masjid ke masjid. One day God spoke to me, I'll take you from mosque to mosque. Dan saya katakan, bagaimana mungkin Tuhan? Saya seorang Chinese, Tionghoa, saya seorang Kristen, dan saya seorang wanita. Triple minority, it is impossible. Tapi Tuhan katakan, I will put my favor upon you. Aku akan berikan perkenananku di atasmu. Mereka akan mengasihi engkau karena hanya kasih yang bisa mentransfer kasih. Only love transfers love. Biarlah kasih kita boleh dirasakan oleh mereka. Mereka mungkin menjengkelkan. Mereka mungkin nakalan. Katakan nakalan bahasa. Nakalan. Mereka memanfaatkan. Mama cuma dimanfaatkan saja. Biar mereka makan kita. Let them eat us. Kita akan jadi seperti domba yang disembelih. Tapi dengan memakan kita, mereka memakan kasih yang ada di dalam kita. Dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu kasih. Banyak kekurangan, kita masih harus belajar. Mama juga harus banyak belajar dalam hal lemah lembut, dalam hal tidak marah. Tapi Tuhan tolong saya, sebab saya mau belajar. Dan biarlah kita sama-sama belajar, tapi ketahuilah yang saudara sudah lakukan, pelayanan kasih yang saudara lakukan baru-baru ini tidak akan sia-sia. Tapi saudara sudah membagikan sebagian kekayaan kita di dalam Tuhan, di dalam melayani orang miskin dan melayani rekonsiliasi dengan orang muslim. Saudara sudah bagikan ke gereja-gereja. Ke gereja-gereja saudara. Di gereja-gereja mereka mengaku bahwa mereka terlalu terlindungi, tidak boleh kumpul sama ini, tidak boleh kumpul sama ini, sebab mereka dilindungi. Saat ini waktunya gereja bangkit.
Sebab tahun depan dikatakan tahun yang gelap. Tapi tahun depan adalah tahun saatnya kita bangkit dan menjadi terang. Bangkitlah dan menjadi terang sebab terang Tuhan di atasmu. Amin. Terima kasih. Saya akan doa sebentar. Doa sebentar. Mau ditutup dulu apa doa? Ya saya tutup dalam doa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Begitu ajaib. Dan kami sangat kagum akan hikmat-Mu Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu di dalam hati kami. Di dalam hati kami sekalian ya Tuhan. Kasih yang begitu besar. Yang dapat melimpah. Sehingga kasih itu akan keluar. Sebagai satu air yang hidup. Yang bisa memberikan kehidupan bagi yang lain. Sebab saat ini dunia sangat membutuhkan kasih. Mereka haus akan kasih-Mu. Dan kami memiliki kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah. Kami tidak meminta yang lain Tuhan. Kami tidak membutuhkan yang lain. Sebab kami tahu semuanya akan sia-sia. Tapi kasih-Mu yang kami minta. Supaya melimpah di dalam hati kami. Supaya kasih itu boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan tindakan kasih kami Tuhan. Dengan tindakan dan perbuatan kasih kami. Terima kasih Engkau memberikan kami contoh yang luar biasa. Waktu orang memanfaatkan Engkau. Waktu mereka menjual Engkau. Waktu murid-murid-Mu meninggalkan Engkau. Waktu orang memfitnah Engkau. Waktu orang mengolok Engkau. Engkau berbicara bahasa kasih. Dengan Engkau diam. Dan memberikan pengampunan. Biarlah kami boleh belajar dari Engkau Tuhan. Mungkin kita nyanyikan lagu itu kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ku rindukan selalu. Kasih-Mu Tuhan. Ku rindukan selalu. Saudara bisa ya. Oke, kita. Menyanyikan satu lagu, ajarilah ku bahasa kasih-Mu. Selanjutnya saya mohon kesediaan Pak Andres yang akan memimpin perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Saya minta yang melayani perjamuan suci bisa tampil ke depan. Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Layakan kami untuk menerimanya dengan kekuatan yang dari Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami sepakat saat kami mengulurkan tangan kami. Karena Tuhan yang memberi tubuh-Mu kepada kami, darah-Mu kepada kami. Supaya ini bukan sebuah peringatan yang lewat begitu saja. Tapi kami mengalami kuasa keubahan oleh karena perjamuan suci yang kami nikmati hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut perjamuan suci. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Musik. Bapak Ibu yang sudah menerima, saya minta dengan hormat kita bangkit berdiri bersama. Kita menunggu yang melayani supaya bisa selesai. Kita akan menikmati perjamuan suci. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Alkitab mengatakan bahwa bukan karena kita lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita dalam segala keterbatasan. Saat kita masih menjadi musuh Allah, Dia datang menyatakan kasih. Saat kita belum berbuat baik, Dia lebih dulu berbuat baik kepada kita. Saat kita tidak tahu berterima kasih, Dia lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan itu ada di tangan kita masing-masing. Mari dengan iman dan syukur karena kasih yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menikmati roti dan anggur ini. Jawab dengan sungguh-sungguh, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, tanda penghormatan. Tidak ada satupun darah yang tertinggal dalam tubuh Kristus sebelum Dia masuk dalam kubur. Dia menyerahkan semua secara total, dan Dia rindu hanya satu hal, kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia untuk Dia pakai bagi kemuliaannya. Kita jawab dengan sungguh, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi refnya lagu ini dan saya serahkan selanjutnya kepada Pak Lexi. Ajarilah kami ini saling, mari Pak Lexi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Lewat perjamuan roti dan anggur ini Tuhan, kami percaya kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Penyakit, sakit penyakit, kelemahan tubuh fisik kami ya Tuhan, kami percaya Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami kuat, kami sehat.
kami bisa beraktivitas. Itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengambil di dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini. Haleluya. Saatnya kita memberkati untuk pelayanan di tempat ini. Kita akan berikan dengan sukacita. Saya mohon kesediaan Ibu Michael untuk berdoa kolektif, Bu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan pada pagi hari ini kami akan mengembalikan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Seberapapun Tuhan yang kami persembahkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kami percaya Bapa Engkau menguduskan dan Engkau melayakan, sehingga persembahan kami berkenan untuk melebarkan kerajaan Tuhan di pelayan kami Pondok Kasih ini ya Bapa. Berkati setiap tangan kami Tuhan, agar apa yang kami sudah lepas daripada tangan kami itu milik Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga menyediakan berkat bagi kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan yang bertugas kolektan. Kita akan pujikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua ubah pilihan Allah dengan lapang Bapak Ibu yang sudah memberikan koleknya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Haleluya. Masih dalam sikap berdiri, saya undang Pak Lexi kembali untuk naik ke panggung untuk berdoa syafaat sekaligus doa penutup, Pak. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kegiatan Kita Puja Bangsa dan Festival Pemuda, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memberkati Tuhan, sehingga pelayanan Kita Puja Bangsa dan juga Festival Pemuda boleh memberkati yang hadir dan boleh memberkati setiap segenap elemen yang hadir pada saat itu, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan,
Dan syukur kami atas semuanya itu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana Tuhan. Mereka yang mengalami bencana banjir, mereka yang mengalami bencana gempa bumi, mereka yang mengalami kebakaran Tuhan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan harta benda mereka. Tuhan, berdoa buat mereka Tuhan, supaya diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, dan biarlah Tuhan mereka melewati hari-hari demi hari Tuhan, boleh mereka kuat. Bapa dalam kerajaan surga, apapun yang mereka butuhkan, kami percaya bersama dengan pemerintah sudah menyediakan, sudah menyiapkan segala kebutuhan saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke RT RW pun, Engkau senantiasa menyatukan mereka semua Tuhan, untuk bisa membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang penuh kasih, menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami mau melihat kuasa dan mujizat Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami percaya bangsa dan negara kami dilindungi, dijaga, disertai oleh Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tahun 2022 ini Tuhan. Di tahun yang akan datang Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pelayanan Yayasan Pondok Kasih akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Yayasan Pondok Kasih Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Dan dalam pelayanan Yayasan Pondok Kasih, biarlah Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami mau berdoa Tuhan untuk pembina, pengawas, board Tuhan, komite, divisi-divisi, dan juga kepala-kepala divisi proyek yang ada di Yayasan Pondok Kasih. Dan kami semua Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, diberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, rintangan dan cobaan sakit penyakit, di dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Engkau berkati Tuhan, di dalam setiap pekerjaan usaha apapun yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil dan sukses. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Yayasan Pondok Kasih yang ada di luar Surabaya, di NTT, Simalungun, Papua, di Jakarta. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Terima kasih. Dalam tangan kuasa mula Yayasan Pondok Kasih ada. Dalam tangan kuasa mula Yayasan Pondok Kasih ada hari ini, besok, sampai seterusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memindahkan saudara dan saya dari tempat yang gelap, dipindahkan ke tempat yang terang, bahkan ke tempat hidup yang kekal, melalui kuat kuasa Roh Kudus yang selalu akan menyertai dan memberkati, dan selalu akan memberikan yang terbaik hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Doni sebagai koordinator ibadah. Silakan Pak Doni. Shalom. Masih semangat pada hari ini? Sepertinya kok belum semangat ya. Masih semangat pada hari ini? Oh, haleluya. Terima kasih buat kita semua bahwa kita sudah menyelesaikan devotion kita pada pagi hari ini. Kami juga sampaikan selamat datang. Welcome untuk Mr. Kamal. Iya. Atau mungkin bisa memperkenalkan diri, dibantu dengan Kak Iyal begitu ya. Dipersilakan untuk naik ke atas. Okay. Please. Hi everybody. Selamat pagi semuanya. How are you? Bagaimana kabarnya? I'm Celine and this is my husband Kamal. Saya Selin dan ini suami saya Kamal. Unfortunately Kamal is not well so he can't really speak today. Kamal tiba-tiba suaranya serak jadi nggak bisa bicara hari ini. So ever since I met Kamal 2 years ago, he has been telling me about this place. Dan sejak saya kenal sama Kamal 2 tahun lalu, Kamal selalu cerita tentang Pondok Kasih. He has been very excited to come and meet you guys. Dan Kamal sangat senang untuk bertemu kita semua. But because of COVID, we couldn't come. Karena COVID kita nggak bisa datang. So today we are very happy to be here. Maka dari itu kita sangat senang hari ini ada di sini. Thank you so much for welcoming us. Terima kasih sudah welcoming kita. And thank you so much for your work here. It has been a great encouragement to both of us. Dan terima kasih untuk kerja kita semua yang telah mendukung, yang telah membuat kita semangat. Yep, thank you everyone. Terima kasih semuanya. You can share a bit. Oke, maaf, saya ada sore throat. Tenggorokan saya tiba-tiba serak. Makan terlalu banyak babi guling di Bali. Karena mereka habis dari Bali, jadi baru dari Bali mereka ke sini baru pulang ke Singapura. Yeah. But thank you everyone for the work you do. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Especially Mama Hana. Khususnya untuk Mama Hana. The work you do with the youth festival, the marriages, the mass marriages, everything you do. Hal yang Mama Hana telah lakukan di festival pemuda, di nikah massal, luar biasa. And it's good to be back to see you guys. Dan sangat senang bisa kembali bertemu dengan Anda semua. I don't know, but Mama Hana works so hard. But she looks younger today than I saw 2 years ago. Saya nggak tahu kenapa Mama Hana kerjanya begitu keras, tapi kelihatan lebih muda sekarang ya daripada 3 tahun lalu. Yeah, okay, thank you everyone. Itu aja dari saya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mr. Kamal juga Kak Iyal atas presentasi pada pagi hari ini. Kiranya juga bisa menguatkan kita, juga bisa memberikan gambaran, juga bisa lebih mengenal siapa Mr. Kamal. Nanti bisa mungkin ada pertemuan ya Mama ya setelah ini. Baik, sebelum saya melanjutkan pertemuan, ada baiknya saya menyapa dulu beberapa sahabat-sahabat kita yang masih setia ibadah melalui Zoom. Ada Pak Herman di sana. Halo Pak Herman, apa kabar? Shalom Pak Doni. Saya sangat antusias mendengarkan kesaksian dan khotbahnya Mama. Saya izin pamit, saya pulang ke Palembang Pak Doni. Oh gitu. Berangkat jam berapa Pak ke Palembang Pak?
Jam 11.30 Pak Doni. Oh baik, safe flight Pak Iwa. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi berkat di sana. Ya. Begitu. Amin. Terima kasih semua. Baik. Iya, ini saya melihat Pak Edi Sunarko ini. Posisi di mana ini Pak Edi? Saya di kantor Kensa. Di Kensa, Pak Edi. Di Kensa. Oh. Halo. Shalom Pak Edi. Halo. Ya, shalom Kong. Di Kensa. Iya, baik. Baik Kong Edi, terima kasih sudah setia ibadah dari awal hingga akhir Pak Edi. Tuhan memberkati. Saya juga mau menyapa satu lagi nih. Ini Dr. Hernandi, benarkah? Ya, selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi dokter. Wah. Halo, bagaimana Pak Dokter? Ibadah kali ini lancar, terdengar di sana? Oh, lancar Pak Doni, aman, terkendali. Cuman ini aktivitas kan juga aktivitas bersama dengan pelayanan klinik ya, jadi tidak bisa 100% mengikuti sepenuhnya. Seperti itu. Iya, salam hormat untuk teman-teman di klinik ya, Dokter Hernadi. Tuhan memberkati pelayanan dokter dan teman-teman di sana. Tuhan berkati Pak Doni semuanya. Baik. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan atau melanjutkan beberapa hal setelah ini, ada baiknya saya mengumumkan seperti yang tertera di sana, yaitu persembahan ibadah kita hari ini tanggal 25 November telah terkumpul Rp620.000. Puji Tuhan untuk kita semua, berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Baik, izinkan saya menyampaikan atau mengundang ada sahabat atau adik kita yang rencana minggu depan itu akan kembali ke tanah kelahirannya. Begitu ya? Please welcome untuk Kakak Hans. Dipersilakan untuk maju ke stage, begitu? Ini aja toh. Mau bersaksi, bernyanyi, berpuisi, waktu adalah. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya nggak tahu bilang apa. Ya mungkin kata-kata saya nggak banyak. Saya hanya singkat saja. Saya terima kasih banyak. Selama saya di sini, saya diterima dengan baik. Terima kasih Mama Hana. Kalau waktu itu saya nggak ketemu Mama Hana, mungkin saya nggak akan sampai sini. Tidak akan sampai sini saya. Terima kasih buat kakak-kakak, bapak-bapak, teman-teman semuanya mau menerima saya, sudah mau menjadi orang tua bagi saya, sudah mau menjadi kakak bagi saya untuk selalu menegur kalau saya ada salah, dan terima kasih atas pembelajarannya semuanya. Semoga yang saya dapat di sini saya bisa terapkan semua di Papua. Terima kasih buat Pak Haka yang selalu kasih saya motivasi, dan Kak Andres yang selalu kasih saya program-program yang luar biasa. Dan semoga program itu saya bisa terapkan di Papua. Dan Kak Iel, terima kasih Kak atas pembelajarannya. Untuk selama saya di sini saya diubahkan sekali, karena saya orangnya nggak pernah mau bicara di depan banyak orang, tapi di sini saya benar-benar diubahkan. Itu suatu yang luar biasa bagi saya. Meskipun orang lain bilang, itu hal yang kecil, itu hal yang biasa, semua orang bisa, tapi itu bagi saya itu luar biasa, karena itu benar-benar diubahkan sekali saya di sini. Ya itu saja. Terima kasih Mama. Saya nggak tahu saya mau bilang apa lagi Mama. Saya mau balas kayak bagaimana. Ya semoga yang Mama inginkan untuk Papua saya bisa lakukan itu. Ya. Ya. Makasih buat Bu Helen, Mami Yoke, Bu Christine, Bu Maria, semuanya yang ada di Kensa, dan Pak Eko, Pak Joni,
Dan ya Kak Sony, Kak Henry, semuanya sih, Kak Doni, Pak Lexi, Bu Lani, semuanya. Ya saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi ya Tante Vin terutama. Terima kasih Tante. Tapi kalau di Papua mungkin kalau Tante ke Papua saya panggilnya bukan Tante, saya panggilnya Mama. Iya. Gitu. Ya itu. Oke. Ya mungkin itu saja. Ya, makasih banyak semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Han. Ya, apakah sudah dapat pacar di Jawa? Girlfriend itu? Belum ya? Oke, mungkin oh itu ya, oke. Oh, ya. Mungkin tadi Kak Hans kan cerita ya bahwa dia ditemukan atau diculik oleh seseorang gitu ya. Mungkin ada sepatah kata dari seseorang yang telah menculik gitu ya. Mama, dipersilakan Mama. Saudara itu harus selalu bisa melihat kesempatan. Saya ketemu Hans is only 5 minutes. Jadi Hans hanya menggantikan papanya yang biasanya menjemput kami. Papanya itu pendeta. Hari itu, saat itu papanya tidak bisa. Dan Hans mengantarkan saya 5 menit. 5 minutes. That changed a life. Jadi saya bayangkan begitu saya lihat muda. Aduh, saya bilang saya langsung pamitkan. Kamu harus datang ke Surabaya. Kita bersyukur bahwa saya diizinkan ke Papua ya Hans. Itu hanya menjemput kamu loh Hans. Jadi kamu bisa GR. Kamu bisa GR, Mama harus ke Papua. So far, mesti jam 12 malam. Jadi kamu semua merasa istimewa. Bayangkan mesti ke Papua, sudah tua seperti ini. Jam 12 malam berangkatnya. Tiba di sana jam pagi dapat istirahat. Hanya untuk menemukan satu orang yang Tuhan cari. Hans. Jadi nanti kamu dicari sama Tuhan. Adalah aku katakan, siapa yang dicari Tuhan saya. Kalau saya masuk ini, Tuhan sudah mencari Hans dan sudah menemukan. Dan nanti Hans pulang akan menjadi agen perdamaian, agen pemersatu, dan agen perubahan bangsa. Dan sebenarnya kami ingin kamu tinggal di sini Hans, tapi memikirkan Papua lebih membutuhkan kamu. Saya terlalu egois untuk menyimpan kamu di sini. Saat engkau pulang, nanti bawa perubahan buat Papua. Amin. Jadi lain kali saudara ketemu sama siapa saja, mungkin di pinggir jalan ketemu siapa, coba bilang, siapa tahu Tuhan, siapa tahu loh saudara, cuma 5 menit. Coba saya tidak 5 menit ketemu dia, antarkan dekat tempatnya. Tapi langsung saya tegap. Puji Tuhan, terima kasih. Dan bagaimana saya ketemu sama Iel juga hanya cuma few minutes. Iel hanya turun dari tangga, saya lihat ada Iel. Saya bilang sama mamanya, kamu datang ke sini. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita bersyukur, Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik Mama, terima kasih Mama. Baik. Bapak Ibu, untuk menutup rangkaian ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa nama-nama yang akan saya sebutkan dan mohon kehadirannya untuk maju ke depan. Yang pertama, untuk Ibu Lani yang telah bertambah usia 8 November, kemudian juga Mama Hana di tanggal 10 November, Bapak Latis 10 November, Bapak Anton 14 November, Ibu Siti 15 November dan Kakak Herta 20 November. Mari kita pujikan, nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
bagi angpaunya ya. Doakan terlebih dahulu. Di sini ada Opa Michael. Dipersilakan Opa. Habis ini baru. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mendukung saya di dalam doa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan ini, khususnya yang ada di tempat ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan atas kasih karunia-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang bersama-sama dengan Ibu dan Bapak serta saudari kami yang berulang tahun pada dalam bulan ini Tuhan, dan saat ini bersama-sama Hamba-Mu berdoa buat mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan mereka. Sebab Engkau berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan firman Tuhan ini Roh Kudus meneguhkan mereka, sehingga bukan hari ini saja bersukacita, tapi seterusnya sampai pada waktu Engkau memanggil mereka dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon dan percaya bahwa jika Engkau menambahkan jumlah umur 1 tahun lagi, baik untuk kepada Mama Hana, kepada Ibu Lani, juga kepada Mbak Herta, juga kepada Ibu Siti Priscilla Siti, juga untuk Pak Jeremia Antonius Tapilatu, demikian juga untuk Pak Latif. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa saudara-saudara yang berulang tahun hari ini juga menambah sukacita bagi kami sekalian, hingga kami bersama-sama bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mohon tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat berpasukan lindung, roh urapan tinggal tetap di dalam hidup mereka. Pakai mereka sebagai alat yang berguna di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu di dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga, di dalam gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, selalu menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi garam dan terang, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada pada hamba-hamba-Mu ini. Berbahagia bersama keluarga, berbahagia di dalam segala aktivitas mereka. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat pasukan lindungi, roh urapan tinggal tetap dalam hidup mereka. Pakai sebagai alat yang berguna di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa, permohonan, dan ucapan syukur kami alaskan di dalam satu nama kami perolehnya, yaitu di dalam berkat di atas segala berkat, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian,
Rangkaian ibadah kita telah usai. Mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.